Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah at-tahsin wa takbih al-aqliyani. Tahsin dan takbih artinya baik dan buruk secara akal. At-ta'rif lughatan, menurut bahasa namanya hasan, ya. Husnun itu didhul qabhi, baik itu lawan dari buruk. Fal qabdu naqidul hasan, maka yang namanya buruk itu lawan dari bagus, ya, atau indah. Menurut istilah tahsin dan takbih menganggap baik dan buruk secara akal adalah menetapkan sesuatu bahwa sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Wa ma yatarattab alaihi min istihqaqi thawab awil iqab bidalil aqli, atau menetapkan sesuatu baik perkataan atau perbuatan, ya, yang berakibat mendapat pahala dan dosa, tapi secara akal. Yang dipersoalkan adalah mampukah akal menemukan sesuatu itu sebagai baik atau sesuatu buruk sebagai buruk tanpa bantuan wahyu. Nah, inilah yang akan dikaji. Status hukum. Inna husnal sya'asya wa qabhuha bimana istiqaqi thawb awil qab alaiha yurafu min jihatil aqli. Lakin la ya'aqab ahadun illa ba'da bulughi risalah. Bahwa baik atau buruk, artinya baik itu dia mendapat pahala, ya, atau mendapat upah. Dan buruk itu mendapat hukuman dari sisi akal. Jadi ada begini, ada baik, ada benar, ada baik, ada benar, ya, dan ada dosa dan pahala. Baik itu menurut pandangan umum masyarakat, benar menurut hukum, ya. Sementara pahala, ganjaran itu menurut agama. Nah, sekarang apakah yang baik itu pasti benar? Yang benar mendapat pahala? Artinya, apakah sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat, kalau dilakukan oleh seorang, berarti mendapat pahala atau dibenarkan oleh hukum? Ya, ternyata semuanya tidak sama, tidak selalu gitu. Kadang sesuatu itu baik, tapi tidak benar. Sudah baik dan benar, belum tentu berpahala. Nah, itu kenyataannya. Jadi ada 3. Baik menurut masyarakat, baik menurut adat, ya. Terus baik menurut negara, serta baik menurut agama. Baik menurut masyarakat disebutnya baik saja. Baik menurut negara disebut benar. Baik menurut syariat itu disebut berpahala.
Wa minal af'al ma yaktasibu sifatal hasan husni wal qabhi bi khitab syari'. Fala yasihu hasru marifatil hasan wa qabil aqli kama anal qawla yatarattabu thawb wal iqab ala marifati husni wal qabhi bi aqli wa qabla wurudi syar'i mukhalifun li nususil kitab wa yalzamu minhu wasfullah bidzulmi. Jadi sesuatu yang baik ya, apakah bisa ditemukan oleh akal? Apakah tanpa bantuan wahyu manusia mampu menemukannya? Jawabannya ya, bisa menemukannya. Tetapi menurut syariat, sesuatu yang baik dan buruk itu tidak mendapat nilai kalau si pelakunya itu nggak ngerti syariat. Kalau nggak ngerti syariat, ya contohnya dia puasa, dia sholat, dia duduk di masjid. Contohnya inilah, pada subuh dia duduk di masjid karena dia melihat teman-temannya nggak pulang. Dia sendiri nggak tahu bahwa orang yang pada sholat berjemaah, diam di masjid, menunggu sampai duha tiba, lalu sholat 2 rakaat, itu akan mendapat pahala haji dan umrah, contohnya. Dia nggak tahu. Ya, jadi karena ngelihat temennya aja begitu, nggak pada pulang, ya sudah nemenin. Nah itu menurut syariat, menurut kajian, itu tidak mendapat pahala. Maka disinilah pentingnya ilmu. Jadi kalau cuma ikut-ikutan namanya, taklid. Yang kedua, anna nafyal hasan wal qabh aqliyaini mutlaqan falam yaqulhu ahadu minas salafil ummah wala a'immatiha bal nafya dzalik bal nafyu dzalika minal bid'ah allati hadatsat fil Islam. Meniadakan sama sekali kemampuan akal dalam menemukan baik dan buruk. Ini tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi apa yang baik menurut akal itu ada yang direstui oleh syariat, ada yang tidak. Ada yang direstui, ada tidak. Contohnya, pola pernikahan yang ada di zaman jahiliyah itu bentuknya lebih dari 3. Mungkin ada 5 atau 6. Ya, salah satunya itu istibda'. Istibda' itu, atau ada, saya lupa nama-namanya, pokoknya itu lebih dari 1 lah. Ada istibda'. Ya, istibda' itu adalah seorang suami menyuruh istrinya mendatangi seseorang yang diidolakan. Konon ada warga dari Negro yang orangnya tinggi, atletis, kuat, terus ganteng. Nah itu diberi tugas untuk menghamili saja. Ada di suku Negro itu. Tugasnya menghamili saja. Jadi yang lain-lain mah suruh kerja, suruh apa? Karena dia fisiknya bagus. Sampai dengan kematiannya dicatat oleh ada 200 anaknya. Karena memang tugasnya itu. Karena dia ganteng gitu. Nah, istibda ini dikenal juga di zaman jahiliyah. Seorang suami menyuruh istrinya mendatangi seorang laki-laki yang dipandang oleh mereka berdua sebagai orang yang idola gitu. Ganteng, pinter gitu. Nah, nanti kalau sudah hamil baru boleh pulang. Nanti kalau punya anak, menjadi anak pasangan itu. Ya, itu nikah istibda'. Ada lagi nikah tukeran. Ada 2 orang sama-sama punya ponakan. Ya, 2 orang laki-laki, teman, sama-sama punya ponakan. Jadi tukeran. Ponakan si A menikah dengan B, ponakan B menikah dengan A. Nanti mereka dua-duanya dibebaskan dari mahar. Tujuannya gitu, jadi tukeran. Ya. Ponakan saya buat saudara, ponakan saudara buat saya. Mereka lalu bebas dari mahar.
Itu pernikahan di zaman jahiliyah. Terus ada juga pernikahan ala pelacur. Ya, pelacuran di zaman jahiliyah itu pasang bendera. Tapi dia lebih beradab daripada pelacuran sekarang. Lalu dia catat setiap laki-laki yang membuainya. Catat. Nanti kalau hamil, dia stop. Lalu dia panggil dukun, kuhan, untuk ngebade yang di dalam kandungannya anak siapa. Ya, dari orang-orang yang mengunjungi dia. Nah, setelah itu si dukun itu menentukan si A. Ini dipanggil semuanya. Semua yang pernah tidur itu dipanggil. Nanti si dukun itu menentukan si A. Maka si A itu menjadi suaminya. Ya, menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. Nah, itu di zaman jahiliyah sah-sah saja begitu. Ada juga pernikahan yang sekarang dilakukan oleh umat Islam, yaitu ada mahar, ada wali. Nah, itu yang diakui oleh syariat. Jadi bukan Nabi Muhammad bukan menikah cara baru. Ya, sebab Nabi Muhammad juga seperti itu menikahnya, kan belum menjadi nabi ya waktu itu. Waktu beliau menikah itu dengan Khadijah itu belum jadi nabi, tapi perlakuannya seperti itu. Seperti nikah yang sekarang. Nah, inilah. Jadi dari sekian yang baik itu ada yang dipilih oleh syariat untuk menjadi benar menurut syariat. Ya. Kita lanjutkan. Al-as'a. Dalil-dalil. Ini nanti dulu. Oh, kelewat ini. Al-hakikat. Lil husni wal qubhi salah ma'anin salasa. Baik dan buruk ada 3 makna. Pertama, yang namanya baik itu yang cocok. Yang baik itu cocok menurut tabiat. Ya, menyenangkan. Nah, itu ya. Itu namanya baik. Baik. Yang kedua, baik artinya sempurna. Idealnya begitu. Jadi baik sama dengan ideal. Idealnya begitu. Yang ketiga, baik adalah sesuatu yang mendapat pahala dan mendapat pujian. Ya. Qalal kirafi wal aulani aqliyani ijma'an. Yang dua, tadi kan ada 3 ya. Baik cocok dengan tabiat kita. Yang kedua, baik adalah kesempurnaan. Yang ketiga adalah baik karena mendapat pahala atau pujian. Yang dua itu adalah secara akal. Waqtalafu fil ma'na tsalis hal ya'rif yu'raf bil aqli am bisyar'i. Mereka berselisih tentang yang ketiga. Sesuatu yang baik berakhir dengan mendapat pahala atau mendapat ujian. Apakah itu bisa ya diakses oleh akal tanpa wahyu? Bisa nggak? Yara Ibnu Taimiyah anna hadhil ma'aniya tarji'u ila bima'nan wahid fal hasnan huwal mulaim wal muwafiq li tab'i. Baik itu yang cocok dengan tabiat. Wa ma taltazzu bihin nafsu, dan apa yang dianggap nyaman oleh diri seseorang. Minal kamal wa thawab wal madhi, yaitu mendapat kesempurnaan, mendapat pahala, mendapat pujian. Ya, kalau kita lihat inilah. Jadi ada adat, istiadat, ya, ada benar menurut hukum, ada benar, ada pahala, ya. Wa kana min asbabin naza' annahum dhannu anna hadzal qismi mughayyiril awal. Kata para ahli tauhid, tentu beda antara baik dan berpahala. Walaysa hadza kharijan anhu falaysa fil wujud husnun illa bimanal mulaim wala qabih illa bimanal munafi. Jadi ada semacam kesepakatan. Ada 2 masyarakat, contohnya menentukan kebaikan, baik
dalam bicara. Ya, satu masyarakat menentukan baik dalam bicara itu jaraknya dekat. Yang namanya baik kalau ngomong itu dekat, jangan terlalu jauh. Santun, lirih, gitu. Tapi ada pendapat lain, satu masyarakat yang menyatakan baik itu dalam bicara harus jauh, gitu. Paling nggak 2 meter. Jadi kalau dekat itu tersinggung dia. Nah, ketika dua masyarakat ketemu ini jadi nggak cocok, satu mendekat, satu menjauh. Ya, itu contohnya baik. Nah, dalam masyarakat begitu juga. Ada satu masyarakat yang jika kita bertamu, mereka menyuguhi sesuatu. Itu baik menurut masyarakat situ dimakan. Dicicipi lah gitu. Tapi ada masyarakat lain sebaiknya jangan dicicipi. Jangan merepotkan. Nah, inilah kita harus tahu masyarakat itu. Ya, jadi kalau kita mengandalkan adat istiadat ketika kita hidup di zaman sekarang ini akan menghadapi kesulitan. Ya, karena dia adatnya begini, ini adat, apalagi kalau terjadi pernikahan dengan adat yang berbeda. Kan bingung kan memperlakukannya. Contohnya, ada orang dalam menentukan mas kawin. Ada satu masyarakat, berharga atau tidaknya keluarga ditentukan oleh besar kecilnya mas kawin. Jadi kalau dia ngasihnya kecil, itu keluarga yang diberi itu marah. Itu sebuah penghinaan. Terlalu amat mereka menilai kami segitu. Ya, jadi berbeda-beda tuh. Tapi ada lagi masyarakat yang tidak terlalu peduli, mau kecil mau besar, yang penting tanggung jawab. Yang penting nanti sesudahnya. Ya, dalam perjalanan bukan awalnya. Nah, itu macam-macam begitu. Sehingga ini menimbulkan kalau kita ini sudah masyarakat yang heterogen seperti kita, campur-campur dari mana-mana, udah susah mempertahankan adat istiadat. Maka kalau kita disatukan oleh agama, kembali kepada ajaran. Nah, itu enak jadinya. Apa yang dilarang oleh ajaran itulah yang buruk. Apa yang dianjurkan itu yang baik. Mungkinkah Allah menyuruh kita padahal sesuatu itu buruk? Mungkinkah Allah melarang kita padahal itu baik? Nah, ini harus menjadi kesadaran kita. Kalau orang sih mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin kan mulut kita. Tapi nyatanya belum tentu. Contohnya Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam jangan dipakai tidur semuanya. Bagilah waktu malammu untuk tahajud. Itu perintah dari Allah, fatahajjat bihi. Apakah kita melakukannya? Kan gitu kan? Sama dengan sholat berjemaah. Sholat berjemaah. Jumhur ulama yang kebanyakan menjadi patokan masyarakat luas di sini, sholat berjemaah itu sunnah. Ya, mereka menempat paling tinggi itu sunnah muakkad, paling tinggi. Tapi manhaj salafus salih menyatakan sholat berjemaah itu wajib sepanjang tidak ada uzur. Kalau tidak ada uzur wajib. Jadi gejalanya berbeda akhirnya. Masjid-masjid yang ramai dikunjungi pasti oleh orang yang bermanhaj salafus salih. Sementara mereka yang mengikut pendapat jumhur, ya ketemu sholat berjemaah, nggak ketemu ya nggak apa-apa. Namanya sunnah. Akhirnya masjid kosong. Nah, ini kita bisa buktikan ya. Kita bisa buktikan dari survei harusnya. Suatu masyarakat, nah kita tanya, pendapat Anda sholat berjemaah apa? Nanti kita lihat prakteknya. Sering kosong masjid, sepi.
Yang rame itu kita wawancara. Kenapa Anda kok rajin berkunjung? Nah, pasti dia akan mengatakan tadi itu wajib. Wong perang saja sholat berjemaah, apalagi tidak perang. Ya, contohnya itu. Pokoknya banyak lah. Saya meneliti begitu antara pesantren itu, pesantren ini saya. Sampai-sampai walaupun dia sudah dicontohkan di Mekah, terus orang tatang sampai jaraknya begitu jauh dari maktab, tetap dikejar juga gitu kan. Bahkan 1-2 jam sebelum waktu itu sudah nongkrong di masjid. Tapi ketika pulang begitu lagi. Kenapa? Karena pendapat dia itu. Jadi yang harus dibongkar itu akidahnya. Nah, ini yang di masyarakat luas. Sama dengan inilah kajian ibu-ibu lah. Karena mereka menganggap ini refreshing. Pengajian itu refreshing. Ya rumahnya dapatnya takdirnya sempit gitu kan. Buka pintu belakang jalan, pintu depan jalan. Itu kan artinya sempit. Ya. Jadi kerjaannya ranjang dapur, mentok. Satu-satunya akses untuk gembira bertemu dengan teman-teman kajian. Maka itulah diisi kajian dengan refreshing. Sebodoh isinya apa gitu. Contohnya kalau dievaluasi keluar dari pintu kajian itu. Tadi yang dikaji apa? Nggak boleh saling bantu. Saya yakin 80% nggak bisa jawab. Itu yang terjadi. Maka pantaslah saya ngomong yang tidak dimiliki negara ini betul-betul dikuasai oleh emak-emak saya bilang. Sekarang ini. Orang pertamanya juga emak-emak, ya, cuma yang tampil aja pekerja, bosnya media, pekerjanya itu loh, kan pekerja status. Yang kedua jumlah emak-emak ini 50% sekarang ini. Berdasarkan data jumlah perempuan bersebanding dengan laki-laki di Indonesia ini sebanding belum sampai 1:4 belum. Berdasarkan survei 1:1 jumlahnya. Maka itu karena negara ini berdiri di atas suara, kuota, ya. Vote, satu suara satu, siapapun asalnya suara itu, mau pelacur, mau pembantu rumah tangga, mau orang nggak sekolah, sama, satu suara satu. Maka terjadilah tuntutan. Ya kan? Ini kenyataan begitu. Nah, kan punya watak yang berbeda tentang uang. Kekuatan seseorang itu kekayaan dan kekuasaan. Kalau laki-laki punya kekayaan dan kekuasaan, yang dicari perempuan. Perempuan punya kekuasaan dan kekayaan, dia meninggalkan laki-laki. Dia nggak butuh laki-laki. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin cuek pada laki-laki. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, diberi dia uangnya melimpah, dia nggak terlalu butuh sama laki-laki. Nah itu kenyataan. Nah kita kembali ke sini. Maka ini, tapi itu tidak akan dilakukan oleh orang yang beragama. Nah inilah bedanya nih. Itu tidak dilakukan oleh orang yang beragama. Wanita salihat tidak akan begitu. Meskipun dia kaya, meskipun dia kuasa, dia tetap patuh pada suami. Jadi bedanya di situ, ya, peranan agama. Apalagi sekarang di tengah-tengah berlomba-lombanya, orang mencari kesempatan, ya. Kita lanjutkan. Amal khilafil ma'na tsalits fahuwal kal'ati anna husnal asya wa qabuha wa thawab alai bal iqab yurafu min jihati syar'i wa annal fi'la la yakunu hasnan aw qabihan li nafsihi. Jadi kata ulama, sesungguhnya manusia tidak punya kemungkinan, tidak punya
potensi untuk mengetahui baik dan buruk, kecuali lewat wahyu. Tapi karena sudah menutup diri, ini yang menurut saya ini, ahli-ahli agama ini berpendapat begini, menutup diri, sehingga mereka tidak punya inovasi, tidak punya kreatif, daya inovasi tidak ada, daya kreativitas tidak ada, daya kreatif tidak ada. Kalau orang yang tidak berdasarkan agama, diterajang apa aja, ya, sehingga dia lebih cepat, tapi kadang-kadang nabrak, bersentuhan dengan nilai-nilai agama. Contohnya itu, contohnya cloning, ya, manusia sedemikian rupa majunya, ilmu pengetahuan sudah demikian maju sampai menguasai cloning. Jadi bisa mendapatkan keturunan tanpa harus berhubungan. Dan itu sudah dipraktekkan pada hewan. Nah, manusia ini bertabrakan dengan etika. Kalau menurut saya sih, kalau di dunia sana bukan benturan dengan etika. Enggak, cloning aja udah banyak gitu loh. Udah dianggap kebanyakan populasinya. Ya, sehingga digunakanlah berbagai cara untuk depopulasi. Nah, depopulasi antara lain ditimbulkan penyakit, ya, supaya orang cepat matinya, itu kan. Nah, ini kan kasus COVID saja sudah berapa korbannya? Korbannya luar biasa, ya. Ya, kita di sini mungkin nggak lebih banyak daripada di Eropa. Karena sana daerah dingin. Tapi sampai sekarang itu, Pak, walaupun kemarin diberitakan itu berasal dari Cina, tapi sampai sekarang nggak ditemukan sebabnya apa gitu. Kalau memang dari kebocoran kah, kelalaian kah, apa memang itu populasinya meningkat dengan cepat? Ya kalau bahasa agama mah takdir gitu. Bahasanya satu aja, takdir. Itu untuk kadang-kadang dipakai alasan itu untuk ketidakmampuan. Wong neliti apa enggak, takdir gitu. Ya kan? Udah takdir itu, qadarullah. Gitu aja jawabnya, enak. Neliti apa enggak. Nah, sampai sekarang enggak ketemu penyebabnya itu apa. Nah, ya ini penting buat masa depan, ya, supaya tidak terulang. Wa huwa qaulu jamaahir asy'ariyah. Nah, inilah pendapat Asy'ari. Asy'ari itu menjadi tumpuan akidah kebanyakan bangsa Indonesia. Nah, orang-orang yang di pesantren itu landasan akidahnya Asy'ari. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang angel, sudah takdir itu. Belum apa-apa sudah takdir itu. Jadi kalau dia, saya sudah ditakdirkan bodoh, ya, buat apa belajar? Akhirnya begitu. Akhirnya merembetnya ke jimat-jimat. Jadi yang benar itu belajar yang giat. Makanya lihatlah orang kafir, puasa apa enggak, pinter-pinter. Walaupun bukan pinter agama. Kenapa begitu? Apakah Allah memihak pada mereka? Ya tidak, karena mereka rajin. Hukum Allah ini berlaku pada siapa saja. Yang rajin pasti bisa. Yang malas meskipun penerimaannya, daya tangkapnya cepat, dia akan ketinggalan. Yang penting ini tekun. Jadilah pribadi belajar ngajar begitu. Kalau nggak belajar ya ngajar, kalau nggak belajar ngajar. Jadi suasananya kita selalu menjadi pelajar sampai mati. Kita lanjutkan. Wa bainaka alladzi arsafa'in mutta ala fitrah. Nah, apa dalil-dalilnya? Jadi wa yara ahlu sunnah man wafaqahum anal af'al salasah. Nah, kata ahlu sunnah, perbuatan seseorang itu ada 3. Pertama, al-fi'lu mustamilan ala maslahat au mafsadat walam yaridi syari' bidzalik. Perbuatan yang segera bisa diketahui maslahatnya.
Ya, keuntungannya apa? Orang menjalankan itu keuntungannya apa? Nah, kalau yang begini ini tidak perlu ada sentuhan wahyu. Ya, contohnya di masyarakat jahiliyah, mereka karena sifatnya patrilineal ya, jadi lebih kepada laki-laki. Patrilineal, jadi lebih senang laki-laki punya keturunan karena bin siapa. Sehingga kalau punya anak perempuan sampai di kuburnya, kubur hidup-hidup. Am yadussuhu fiturab. Am hunin am yadussuhu fiturab sa'ama yahkumun. Nah, nanti ada wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dulu saya pernah dengar ada ustadz yang nggak percaya. Masa sih ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup? Saya pikir kalau ada dai yang nggak percaya, dia mengingkari Quran gitu. Itu kan berita Quran itu, bukan berita seliweran. Ya kan ada ayat Quran tuh, wa idzal mau'u bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa? Mau'udah. Mau'udah itu adalah bayi hidup, bayi perempuan hidup yang ditanam. Itulah makanya disebut dengan jahiliyah. Kok bodoh banget gitu. Jadi mereka kalau istrinya melahirkan perempuan, malu luar biasa. Biasanya nggak nongol berapa bulan gitu. Nah, maka berusaha anaknya itu dibuat mati. Nah, perbuatan seperti itu menurut Allah itu perbuatan yang sangat-sangat ingkar. Di ayat nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, itu. Jadi adat jahiliyah itu ada yang begitu. Yang memalukan. Begitu juga karena manusia dengan kemampuannya belum bisa menangani cuaca. Ya kan? Artinya mereka sudah berusaha keras, kok gagal panen. Ada apa ini? Oh, pikiran jadi kemana-mana tuh. Ini karena duraka sama dewa. Sehingga di masyarakat Mesir itu setiap tahun harus dikorbankan perawan untuk dicebrusin ke Sungai Nil. Itu berlaku berpuluh-puluh tahun. Karena kalau nggak begitu nanti nggak panen. Nah ini karena masalah temuan manusia dalam menghadapi alam, gitu kan? Nggak ngerti, sama dengan di Laut Selatan. Pantai Laut Selatan, kan ganas tuh. Ya, sehingga mereka menciptakan anggapan-anggapan ini karena melawan Nyi Roro Kidul. Kalau pakai baju hijau, seperti Parangtritis ya di Jogja itu, nggak ada orang pakai baju hijau. Padahal memang laut di sana itu memang ganas, jadi susah ditebak. Jadi pernah saya dengan teman-teman itu, ada satu teman yang pengen buang air, jadi dia nongkrong di karang. Kan dia lihat itu kan lengang itu, ya, sehingga dia nyaman di situ. Fotonya sampai tinggi sekali. Memang begitu, jadi susah ditebak. Kalau di sini kan kelihatan, paling segitu. Setinggi-tingginya paling sedengkul gitu. Ketebak itu dilihat dari. Tapi di sana susah ditebak. Maka itu orang asosiasinya itu ada makhluk gaib. Padahal di sana memang nggak ada bentengnya gitu kan. Jadi dari air langsung ke pantai. Nah ini ketika ilmu manusia sudah cukup tinggi bisa mengatasi begitu, maka percaya terhadap begitu lama-lama hilang. Nah ini karena ketidakmampuan manusia. Ya, jadi dalam mengenal baik dan buruk manusia itu terbatas. Sekarang dalil-dalil. Dalam Al-Quran, dalam surat 7 ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya
Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apabila mereka mengerjakan keburukan, mereka berkata, kami temukan keburukan itu ada pada bapak-bapak kami. Oh, itu sudah dijalankan sejak dulu. Wallahu amarana biha. Bahkan Allah yang menyuruhnya. Katakan, innallaha, sesungguhnya Allah tidak menyuruh yang buruk. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengatasnamakan Allah hal-hal yang kamu tidak tahu? Nah, ini kita perhatikan ayat ini. Jika mereka mengerjakan keburukan, kan sudah ada nilai itu, buruk. Siapa yang menilai buruk? Apabila mereka mengerjakan keburukan. Kan sudah ada nilai ini, buruk. Siapa yang memberi nilai buruk? Berarti masyarakat. Lalu mereka berdalih, kami sudah melakukan itu karena bapak-bapak kami yang ngajarin. Kan berarti sudah dari dulu, ya. Dan bahkan Allah yang menyuruhnya. Ditambah ini Allah mengatasnamakan Allah. Lalu Allah merespon, ya, katakanlah Allah tidak menyuruh keburukan. Jadi keburukan yang berdasarkan akal mereka juga dibenarkan oleh Allah berarti. Buruk dibenarkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah menyuruh keburukan. Kan keburukan menurut mereka. Ya, jadi kadang-kadang keburukan ini juga mendapat legitimasi dari Allah bahwa itu buruk. Ini memberikan arti bahwa akal mampu menemukan keburukan. Ya, contohnya kita lihatlah negara-negara maju, bagaimana mereka mengelola masyarakat. Contohnya Jepang. Lihatlah pabrik-pabrik Jepang yang ada di Cilegon lah. Oh, itu rata-rata bersih, tertib. Ya, kenapa bisa seperti itu? Mereka bisa tertib, bisa bersih itu. Kan bukan berdasarkan wahyu itu. Ya menurut mereka aja disiplinnya begitu. Ya, contohnya Jepang punya disiplin tuh 5 menit sebelum waktu sudah di tempat. Sudah menjadi kebiasaan. 5 menit sebelum waktu sudah on time di depan. Itu kan sebenarnya ajaran Islam begitu. Walaupun tidak di menit-menit, yang penting tepat waktu kan. Apalagi Allah menyatakan aqimis shalah inna salata kana mauquta. Jadi salat itu adalah kewajiban yang diberi waktu. Kita diminta on time. Kita diminta tertib. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang tertib pada salat-salatnya. Pada waktu-waktunya. Begitu juga dalam surat 32. Surat 17 ayat 32. Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Sesungguhnya zina itu fahisyat, sesuatu yang buruk, keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, ini. Jadi fahisyat itu keburukan yang sudah diakui oleh masyarakat. Padahal kita tahu di masyarakat jahiliyah belum semuanya begitu. Ya, sesuatu yang diakui. Faqad allalanah ya bima stamala alaihi annahu fahisyatan wa annahu sa'asabila. Allah menyatakan motivasi dilarangnya zina itu karena di dalamnya kontennya itu buruk dan jalan yang salah. Falau kana innama sara fahisyatan wa sabila binahi lama sa'adzalika li anal ilat tasbiqul ma'lul la tattabi'uhu. Jadi Allah tidak mengatakan sesungguhnya zina itu dosa. Tapi mengatakan itu jalan yang buruk dan itu ya kekejian. Nah, kekejian ini adalah bahasa masyarakat. Sesuatu yang menjijikkan.
Wa anna man angkara ayakuna lil fi'li sifatin dzatiyat lam yuhsin ila li ta'liqi amri bihi wa annal ahkamu jara nisbatil khitab fil fi'li faqat angkara majad bi syara'i min jalbil masalih wa dar'il mafasid. Sekarang yang menjadi pekerjaan kita adalah memahami dengan baik apa Anda sudah yakini perintah itu manfaat buat kita. Setiap yang Allah perintahkan bermanfaat buat kita. Setiap yang Allah larang mafsadat buat kita. Sudah diyakini belum? Nah, kadang-kadang kan kita masih setengah-setengah, ya. Contohnya untuk perempuan belum rela pakai jilbab contohnya. Kadang dia meyakini itu panas. Jadi memantik ketombe katanya. Bikin keringat. Jadi ya banyaklah alasan-alasan. Padahal kita tahu di sana panasnya, wah nggak ketulungan, lebih-lebih. Cuma bedanya nggak ada ini apa, kelembabannya kurang. Beda dengan kita di sini ya. Jadi sana itu langsung ngebul, hilang, sehingga tidak menimbulkan daki. Itu hebatnya. Walaupun di sana panas, bergerombol jutaan orang. Kalau itu terjadi di Indonesia, pasti bau ketiaknya luar biasa. Apalagi justru saat haji nggak boleh pakai wangi-wangi. Ya kan? Harusnya kan perintahnya terbalik. Karena itu kumpul banyak orang kan. Kalau bukan haji kan sunahnya wangi-wangi kita. Mau kumpul begini supaya kita tidak mengganggu teman kan diminta pakai wangi-wangi. Tapi mengapa justru kumpul begitu banyak malah nggak boleh pakai? Ya kan? Nah, ya. Apakah mungkin akal bisa menemukannya? Tadi sudah disampaikan ya, bahwa mereka beralasan menurut manhaj salafus saleh mungkin manusia menemukan ini baik, ini buruk, tapi kalau dia nggak ngerti dalil maka tidak berpahala. Contohnya dalam suasana yang panas kita mandi, kebetulan mau sholat zuhur. Kalau kita mandi itu karena tarikan insting, mau ngadem lah, maka kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita tahu memang kalau mau sholat berjemaah kita ngumpul banyak orang, kalau saya mandi jadi saya wangi. Memang sunnah Rasulullah begitu, saya dapat pahala. Nah ini bedanya karena perbuatannya sama. Ya, tapi A dapat pahala, B nggak dapat. Karena apa? Ilmu. Dia punya wawasan. Oh memang disuruh Rasulullah kalau kita jangan mengganggu orang lain. Contohnya itu. Makanya pentingnya ngaji. Ya, kenapa orang yang beramal saleh walaupun perbuatannya sama, karena dia ngelmu, dia dapat pahala lebih banyak. Ya. Sama dengan kita sengaja waktu haji di Mina kita pulangnya tanggal 13. Contohnya, nafar tsani. Karena memang waktunya masih longgar, kalau kita harus pulang cepat kan karena panggilan berangkat ini, kita kan nggak bisa kuasai kan. Tapi waktunya masih longgar, kita pilih nafar tsani. Karena ada ayat, limanit taqo. Barang siapa yang membiarkan dirinya sampai ketiga, wahwa limanit taqo, untuk orang yang bertakwa. Karena ada ayatnya tuh, ya. Suma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Nanti ada yang nafar awal, nafar tsani. Kita milih nafar tsani. Nah, kita dapat pahala lebih. Karena Allah menyatakan itu untuk orang yang bertakwa. Contohnya itu. Tapi ada juga yang nafar tsani karena nggak tahu. Ya teman-temannya tanggal 13 ya ikut. Ya sama dengan saya waktu datang di Masjid Kiblaten. Di Masjid Kiblaten berhamburan kan orang masuk ke situ. Orang pada sholat. Ada teman kita yang sholat. Saya tanya, Pak, sholat apa Bapak? Enggak. Loh, kok enggak? Ya itu teman-teman pada sholat aja. Saya sholat. Nah ini nggak dapat pahala. Menurut hukum nggak dapat pahala. Ketahuilah yang Bapak lakukan itu namanya tahiyatul masjid.
Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlisu, jangan duduk, hatta yusalli rakaatain, sebelum sholat 2 rakaat. Sholat Bapak ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi dia motivasinya tuh, ya teman-teman pada sholat aja, saya sholat. Ya, jadi kurang wawasan. Jadi kalau kita tahu, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita nggak tahu, ya, seperti di lingkungan Masjidil Haram, itu dituangkan dalam kitab An-Nawawi, dalam Al-Adhkar, setidaknya ada 15 atau 19 tempat mustajab. Tapi karena itu jarang disampaikan, orang nggak ngerti. Ya nggak ngertinya tuh boleh jadi, dia nggak kesananya kan boleh jadi tidak bisa diakses. Tapi kalau bisa diakses dan dia nggak ngerti, ya dia nggak akan ke sana. Ya, contohnya di Talang Mas, kemudian untuk lempar jamarat, ya, jadi jamarat yang 1 dan 2 itu ada doanya, tapi yang ketiga nggak perlu doa. Contohnya itu. Nah, nanti apalagi di tempat mana lagi ketentuannya? Karena nggak tahu, ya nggak dapat. Sekarang pendapat-pendapat Madhabul mukhalifin, pendapat orang yang nggak setuju. Madhab Asy'ari fit tahsin wa takbir. Nafal Asy'airah Hasan wa Qabi al-aqlayaini. Menurut madhab Asy'ari, mereka tidak meyakini baik dan buruk bisa diakses oleh akal. Mereka beralasan dengan surat 17 ayat 15. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin." Tidaklah kami menghukum, mengazab, hatta nab'atsa rasula, sebelum kami mengutus rasul. Ya. Jadi orang tidak akan diberi nilai baik dan buruk sebelum orang itu ngerti. Tuh, mana yang Anda pilih? Ngerti apa nggak ngerti? Nih kalau udah begini nih, mau pilih ngerti apa nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, perbuatan buruknya nggak dinilai dosa, perbuatan baiknya nggak dianggap pahala, nggak dapat pahala. Dibanding dengan orang yang ngerti. Orang yang ngerti berbuat jahat dapat dosa. Perbuatan baik dapat pahala. Milih yang mana? Ngerti apa nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, berbuat dosa, berbuat salah, nggak ditulis dosa, nggak min, gitu. Nggak dapat nilai aja pokoknya. Berbuat baik nggak dapat plus dibanding dengan orang yang ngerti. Kalau orang yang ngerti berbuat salah dapat min, berbuat baik dapat plus. Pilih mana tuh? Banyak orang milih nggak ngerti. Nah itu ya. Jadi orang kalau nggak ngerti itu tidak dapat nilai, baik nilai baik maupun buruk. Nah, orang yang ngerti itu mendapat nilai. Nah itu tadi ya, jadi ayat-ayatnya. Allah tidak mungkin menghukum suatu kaum sebelum diutus Rasul. Yang kedua, qaul Mu'tazilah fi ijabi thawab wal iqab bil aqli wa ilam yarid sam'un wa qad warada alaihim ahlussunnah bima yali. Menurut Mu'tazilah berbeda dengan Asy'ari. Asy'ari menganggap orang tidak akan mendapat nilai sebelum dia tahu dalil. Kalau dia nggak tahu dalil, dia nggak akan dapat apa-apa. Sementara orang Mu'tazilah mengatakan, kaum Mu'tazilah mengatakan, manusia mampu menemukan baik dan buruk dengan akalnya sekalipun. Yang pertama, kalau menurut saya, manusia itu tidak akan menemukan baik dan buruk dengan akal dalam hal satu ketuhanan. Yang kedua dalam masalah ibadat. Nah, kita sudah lihat kan, bangsa-bangsa yang tidak diturunkan wahyu ibadatnya gimana? Orang Jepang, Tuhannya matahari. Nah, begitu kan? Terus suku, penganut Taoisme, Yin dan Yang. Jadi ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Orang India, Tuhannya banyak.
Kalau dia mendapat keburukan, dia lari ke Tuhan yang positif. Kalau dia putus cinta, dia lari ke dewa cinta, dewi cinta. Nah, begitu terus. Mereka punya tugas masing-masing. Ya. Nah itulah kalau tidak diturunkan wahyu. Manusia seperti itu. Catatan-catatan sebagai berikut. An-nususul katsira fil Qur'an allati tadullu ala anna Allah la yu'adzib ahadan illa ba'da bulughi risalah. Allah menyatakan dalam surat 17 ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan menghukum hatta nab'atsa rasulah, sebelum kami mengutus rasul. Sama dengan hukum di Indonesia. Sebelum undang-undang ya diterapkan, biasanya ada masa-masa operasi simpatik, kan gitu kan? Contohnya ada trap yang kedip-kedip itu, traffic light yang trap itu kan diumumkan dulu karena itu kewenangan katanya daerah. Jadi meskipun itu undang-undang, kalau tidak disetujui oleh kepolisian sini nggak bisa berlaku. Nah, ini sudah berjalan. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah 286. Nah, kalau itu bisa juga berlaku di akhirat, waduh, mandane kun. Memang Anda dianggap penjahat, tapi karena Cilegon, silahkan masuk surga. Waduh, manda teger. Ya kan? Mau penduduknya Cilegon. Ya siapa tahu begitu. Ya kalau memang Allah kuasa begitu, ya kenapa nggak usah benci gitu, nggak usah marah gitu kan? Itu hak prerogatif Allah kan. Tapi menurut ajaran syariat begitu Pak. Sejahat-jahatnya orang Islam, satu saja dipegang, jangan sampai musyrik. Entah kapan itu masuk surga. Ya kapan-kapannya itu loh. Ya, sebab dalam surat 6 ayat 85, walladzina amanu, orang yang sudah beriman, walam walam ya fi imanihi bizulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi barang siapa yang sudah beriman lalu tidak mengotori keimanan dengan musyrik, maka dia mendapat keamanan, garansi masuk surga. Cuma apa bedanya dengan orang yang beramal soleh duluannya? Nah ini yang belakangan ini nggak enaknya nunggunya bukan di waiting room dengan fasilitas snack, di neraka nunggunya itu yang nggak enak. Ya, gosong duluan gitu. Tapi ujung-ujungnya masuk surga, tidak abadan abidin, maksudnya tidak kekal. Itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya biarin aja kalau Allah begitu. Ya, kita nggak usah marah, lah kepremen dengan begitu gitu. Sing salah aja mancing suarga. Lah kita sing rajin ya mancing suarga juga coba duluan kan. Yaitu ya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi nggak mampu, kalau dia nggak mampu ya tidak akan dicatat. Kalau dia tidak mampu ya di luar kemampuan. Fahadil ayat wa amsaluha tadullu ala anal mukallaf la ya'khadha bima fa'alahu aw tarakahu bima lam yanha anhu syar'u. Ayat-ayat ini menunjukkan seseorang yang melakukan suatu kesalahan tapi tidak ada ayatnya, ya, tidak ada ayat yang menyatakan itu dosa, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Contohnya lupa. Ya lupa itu pasti ngeganti. Gara-gara dia lupa, ya masakannya gosong. Karena lupa matiin kompor kan, atau listrik colokannya nggak dimatikan. Memang kebakaran, tapi hanya di dunia. Salah nggak? Ya nggak salah. Nah, yang ketiga, ana mu'akhadzata wa ta'dzib man lam ya'ti ilai syar'un zulmun. Menghukum orang yang nggak tahu itu sebuah kezaliman. Ya. Wallahu nazzala nafsahu anil zulmi fi mawadi'a katsiratin minal Qur'an. Pada banyak ayat Allah menyatakan bahwa Allah itu bebas dari kezaliman. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Karena itu Allah tidak akan menghukum suatu kaum yang belum tahu.
Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah berkenan memudahkan, mencerahkan masa depan putra-putri kita. Senantiasa membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.